Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita lanjutkan belajar ya, masih di tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Baik, kali ini kita belajar muatan IPA, ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Nah, pengamatan itu kita sudah tahu adalah observasi. Ya, kita observasi, kita mengamati lingkungan hidup kita. Baik. Buka buku, Bupena 4C-nya halaman 29. Halaman 29. Cita-cita menjadi dokter hewan. Nah, siapa yang mau jadi dokter hewan? Nah, temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Ini ada apa nih? Kuda lagi sakit, ya diperiksa. Ada kucing yang lagi sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hidup hewan. Nah, kita sudah belajar siklus hidup ya di situ minggu kemarin. Nah, siklus hidup ya, siklus hidup hewan itu berbagai macam. Berbagai macam siklus hidup ya. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh ya, atau metamorfosis. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh selama siklus hidupnya. Nah, kupu-kupu ini adalah salah satu hewan yang mengalami siklus hidup. Ya, awalnya dari apa? Awalnya ulat ini bertelur, ya, bertelur, kemudian dia menjadi ulat. Nah, setelah menjadi ulat atau larva, ya, dia menjadi pupa. Apa itu pupa? Iya, kepompong. Setelah jadi kepompong, beberapa bulan kemudian dia menjadi kupu-kupu. Jadi pas dia lahir, telur jadi ulat, pas dewasanya jadi kupu-kupu yang cantik, yang lucu. Artinya ini adalah metamorfosis sempurna. Baik, kita akan pelajari lebih lanjut. Selanjutnya kamu perhatikan, ingat gak hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kamu? Nah, yang pertama, ya, yang pertama apa aja hewannya? Yang pertama ada bebek, iya, yang A ada bebek. Kemudian ada ikan lele, catfish, ya, jadi kayak ikan kucing karena ada kumisnya ya lele itu. Kemudian ada apa ini? Capung. Wah, musim hujan capung kalau sore banyak ya. Iya. Kemudian ada yang loncat. Apa ini? Kodok. Wah, senang banget kalau musim hujan ya. Kodok itu suka bersuara ya. Kemudian ada gambar apa lagi? Ada kupu-kupu. Wah, musim hujan kupu-kupunya banyak ya. Selalu nempel di bunga-bunga, di pohon-pohon, di daun, di ranting ya. Kemudian apa ini? Sapi ya. Kalau sapi, nah di kita mah banyaknya sapinya sapi potong ya. Kalau di Lembang ada sapi perah yang diambil susunya. Ada kambing. Nah, kamu bisa membedakan hewan mana aja yang mengalami metamorfosis. Ya, ada apa? Yang metamorfosis itu satu apa? Kupu-kupu. Kemudian ada apa? Ada kodok ya. Kemudian ada belalang atau ini mah capung ya, ini capung. Belalang. Hewan yang lain metamorfosis enggak? Enggak. Bebek tidak mengalami metamorfosis. Lele juga tidak, dari kecil sampai dewasa tetap bentuknya seperti itu. Kalau lele ya asalnya dari telur, habis telur itu menjadi larva, habis larva menjadi
Iya, lele muda kemudian lele dewasa. Sapi tidak mengalami metamorfosis ya, karena tidak mengalami perubahan bentuk, sama pas dia lahir sampai mati seperti itu. Nah, kemudian ini adalah apa? Kambing. Iya, kambing juga tidak mengalami metamorfosis, bentuknya sama aja. Pas dia lahir dan mau meninggal sama. Nah, sekarang belajar metamorfosis sempurna ya, metamorfosis sempurna. Yang metamorfosis sempurna apa? Ada ciri-cirinya enggak? Ada. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Kita buktikan, kita lihat ya. Nih, saat lahir dia kupu-kupu itu adalah telur, kemudian menjadi ulat ya, larva ulat yang kecil menjijikan. Kemudian dia masuk ke kepompong nih, kepompongnya ada banyak nih. Ya, masuk jadi kepompong atau pupa. Setelah keluar dari kepompong, dia berubah jadi ulat menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, maka ciri yang kedua, metamorfosis sempurna adalah terdapat fase pupa atau kepompong ya. Fase pupa atau kepompong. Selanjutnya, fase hidupnya gimana? Telur, larva, pupa, imago ya. Telur itu kemudian pupa itu kepompong ya. Nah, kemudian imago adalah kupu-kupu dewasa, fase dewasa. Metamorfosis sempurna dialami beberapa hewan seperti kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Iya, contohnya kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Nyamuk juga tadinya hanya seekor, setelah telur dia menjadi apa? Dia menjadi jentik nyamuk ya, nggak ada sayapnya. Dia masuk ke pupa ya, pompong, kemudian dia punya sayap dan gigit kamu ya. Selanjutnya lalat juga sama ya, mengalami metamorfosis. Lalat jadi apa? Tadinya telur, kemudian larva ya, Bapak nak lalat di rumah ya, buat pakan lele. Kemudian dia jadi kepompong dan itu jadi lalat dewasa, dia menjadi punya sayap ya. Baik. Selanjutnya Pak, emang ada metamorfosis yang tidak sempurna? Ada ya. Metamorfosis tidak sempurna ini. Metamorfosis tidak sempurna hewan ya, bentuk tubuhnya saat lahir sampai dewasa sama, tidak melalui tahap kepompong. Contoh nih, dia telur ya di daun, kemudian menjadi apa? Belalang yang muda, belalang mudanya kecil, sayapnya belum tumbuh semua. Nah, kemudian dia tumbuh sayap dan menjadi belalang dewasa. Fase hidupnya telur, nimfa, nah ini telur, nimfa, kemudian imago atau hewan dewasa. Baik, coba Bapak tanya ya. Kalian amati di rumah ya. Stop dulu share-nya. Kalian amati di rumah, lihat tugasnya halaman 30. Tugasnya lihat halaman 30 ya. Ada gambar ya. Pilihlah ada dua hewan pada gambar berikut, perbandingan siklus dari dua hewan yang kamu pilih pada tabel berikut. Silahkan, ada capung, ada ikan mas, ada kambing, ada lalat, ada semut, kemudian ada iguana. Silahkan kalian pilih. Kemudian tugasnya ditulis siklus hidupnya ya di buku ya, halaman 30 ya. Baik, sampai di sini. Semoga kalian senang mengamati siklus makhluk hidup di rumah. Mari kita berdoa.
Berdoa dimulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.